Nama saya Ardi Susanto, saya dari Partai Kebangkitan Bangsa. Kali ini ditugaskan untuk menjadi calon legislatif untuk daerah pemilihan Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, dan luar negeri. Nah, saya kali ini ditugaskan dari partai dan mendapat nomor urut 2. Kenapa saya maju sebagai caleg? Sebenarnya kalau ditanya seperti itu, ya karena memang latar belakang saya sendiri dari dunia mahasiswa, kampus, aktivis, ya kan saya aktif di organisasi kemahasiswaan. Sehingga saya itu banyak terjun ke dalam dunia sosial kemasyarakatan. Kemudian saya kerja menjadi staf ahli di DPR RI. Setelah itu saya diajak untuk berpartai dengan PKB dari tahun 2013 sampai dengan hari ini. Jadi lebih ke arah saya mengalir aja, ya mengalir aja, mengikuti perjalanan tugas saya lakukan dengan baik, ya kan apa yang ditugaskan ke saya selalu saya jalanin, dan karena latar belakang itu, pengalaman itu, sehingga mungkin saya juga mendapat tugas kali ini untuk menjadi caleg DPR RI di Dapil DKI 2 ini. Dan sebelumnya memang Partai Kebangkitan Bangsa sendiri belum pernah mendapatkan kursi di daerah pemilihan ini. Ya, mudah-mudahan dengan kami bekerja sama di internal partai mendapatkan hasil ya, kursi untuk partai PKB sendiri untuk di DPR RI Dapil DKI 2. Nah, diaspora Indonesia itu adalah orang-orang Indonesia atau orang-orang keturunan orang Indonesia yang sudah menjadi warga negara lain yang berada di negara orang. Nah, mereka pasti sudah punya pengalaman yang lebih luas tentang dunia, ya kan, dan perkembangan-perkembangan yang mereka alamin itu perlu untuk kita serap dan kita masukkan ke dalam Indonesia untuk membawa efek-efek positif untuk pengembangan Indonesia. Nah, saya pribadi sangat punya ketertarikan terhadap diaspora Indonesia karena saya sering jalan ke luar negeri dan begitu senangnya orang-orang yang berlatar belakang Indonesia atau orang tuanya adalah orang Indonesia bertemu dengan orang Indonesia. Artinya kedekatan emosional yang mereka punya, ya kan, terhadap Indonesia, walaupun bagi mereka yang belum pernah ke Indonesia itu kuat sekali. Nah, ikatan emosional ini bisa kita tarik ya, dan kita akumulasikan menjadi satu kekuatan pengembangan Indonesia. Nah, itu pandangan saya yang saya lihat tentang diaspora Indonesia. Diaspora Indonesia itu kan tidak terbatas pada orang-orang warga negara asing tapi berketurunan Indonesia. Tapi orang Indonesia yang masih menjadi warga negara Indonesia sedangkan mereka menetap berdomisili di luar negeri, ya itu juga kekuatan diaspora yang perlu untuk kita perhatikan. Contohnya tenaga kerja Indonesia atau tenaga kerja migran. Tenaga kerja migran Indonesia yang ada di luar negeri seperti di Hong Kong, di Malaysia, di Taiwan, itu banyak sekali. Dan mereka selalu punya keinginan Indonesia menjadi negara yang maju. Nah, persamaan visi ini harus kita ambil. Nah, contohnya kemarin saya keluar ya, terus saya bertemu dengan tenaga kerja Indonesia yang ada di Taiwan dan Hong Kong. Mereka bercerita dengan saya bahwa wah, mereka ini kadang-kadang malas pulang. Kenapa mereka malas pulang? Ya karena banyak hambatan yang mereka dapatkan di pintu gerbang Indonesia atau di imigrasi atau di bandara seperti itu. Nah,
Hal-hal seperti itu membuat mereka enggan pulang. Ada bahkan yang sudah 20 tahun nggak pulang, seperti itu ya. Itu kan miris kita, sayang. Justru kita harus membuat mereka itu nyaman, ya. Pulang ke rumah, nyaman pulang ke kampung. Sehingga mereka juga bisa memikirkan dan berkontribusi untuk pengembangan Indonesia. Ada yang saya ketemu di Hong Kong malah ngobrol dengan saya, bilang, wah, saya tuh pengennya Indonesia bisa seperti Hong Kong, ya kan, maju, ya, fasilitas publiknya bagus, teratur, ya kan, transportasi publiknya juga bagus, teratur. Mana ada Pak kita terlambat kalau kita sudah jadwalkan sesuatu di sini, ya kan. Nah, orang-orang yang punya pemikiran seperti itu ya harus kita rangkul untuk kembali. Satu saat dia harus pulang untuk membangun Indonesia. Nah, saya sampai mengatakan kepada mereka juga bahwa teman-teman jangan berkecil hati, walaupun kadang-kadang mereka katakan bahwa wah, kadang-kadang ini kami dianggap babu gitu ya kan, di negeri sendiri malah kami lebih dihargai di negeri orang, seperti itu. Nah, hal-hal seperti ini harus kita tampung dan kemudian kita carikan solusinya, dan kita harus buatkan satu lembaga tersendiri mungkin untuk bisa menjadi saluran aspirasi daripada teman-teman diaspora. Kalau saya terpilih nanti, pastinya karena bidang saya adalah advokasi, berdasarkan pengalaman kerja saya advokat, ya kan, saya pasti akan membuat satu atau meneruskan satu, saya punya lembaga advokasi, ya kan, untuk bisa membantu teman-teman yang ada di overseas. Itu yang pertama. Nah, dan yang kedua tuh kita butuh sekali pemikiran-pemikiran dari teman-teman diaspora. Kita jangan hanya melibatkan orang asing yang ada warga negara asing dan juga bukan diaspora gitu ya. Tapi juga kita bisa melibatkan orang-orang diaspora, ya kan, atau orang tuanya dulu orang Indonesia tapi sekarang menetap di Arab Saudi dan mereka sudah jadi warga negara Arab, ya kan, warga negara Hong Kong gitu ya. Mereka bisa ikut memajukan Indonesia. Nah, saya merencanakan untuk membuat satu license officer, ya kan, atau satu lembaga untuk menjadi penghubung, seperti itu. Kemudian menurut saya 7 kursi DPR RI untuk mewakili Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, dan orang Indonesia yang ada di luar negeri. Ya, warga negara Indonesia ada di luar negeri itu terlalu sedikit. Kenapa? Karena jumlah orang Indonesia, ya, warga negara Indonesia yang ada di luar negeri itu banyak sekali. Ya kan, bahkan mereka tidak banyak yang belum terdaftar, ya, tercatat menjadi pemilih. Nah, kita perlu untuk memperbesar kuotanya sehingga ada teman yang jadi anggota DPR nanti yang bisa fokus memikirkan overseas, Indonesian overseas atau diaspora Indonesia. Itu yang akan saya perjuangkan juga. Apakah nanti ada satu badan khusus untuk bekerja dan berpikir bagaimana memaksimalkan potensi daripada diaspora yang ada di luar negeri, diaspora Indonesia. Nah, itu menurut saya penting karena saya lihat negara-negara yang hari ini maju seperti China itu punya ikatan emosional yang sangat kuat dengan Chinese overseas yang ada di seluruh dunia. Dan berdasarkan pengalaman organisasi saya juga, saya melihat bahwa kekuatan diaspora itu sangat berperan penting dalam memajukan negara tersebut. Dengan begitu, diaspora Indonesia harus juga kita buatkan sebuah wadah yang legal formal di pemerintahan Indonesia sehingga bisa mewakili aspirasi-aspirasi daripada teman-teman diaspora yang ada di luar negeri. Mereka punya kok cita-cita dan mereka punya visi bagaimana pengennya Indonesia yang terbaik gitu. Dan menurut saya itu harus kita tampung. Oh, isu nasional yang jadi perhatian saya pada saat ini adalah penegakan hukum. Ya, penegakan hukum ya di Indonesia makin lama
ya makin bengkok atau makin miring, ya kan, terlalu banyak oknum yang bermain. Sudah seharusnya kita untuk mulai meluruskan kembali. Jadi perjalanan itu pasti makin lama ada penyimpangan, ya, biasanya seperti itu. Tetapi harus selalu ada usaha untuk kembali meluruskan, kembalikan itu ke tracknya. Ya kan, ibaratnya kalau rel kereta sudah ada, ya ketika ada kereta yang nyungsep keluar dari jalurnya, kan harus kita kembalikan ke jalurnya. Nah, kalau terjadi pembiaran, ini sulit untuk membuat Indonesia maju. Jadi, cita-cita menjadi Indonesia maju itu jangan jadi slogan semata. Kita harus mempersiapkan langkah-langkah untuk membuat Indonesia maju. Ya kan, kita sendiri sama-sama menyaksikan hari ini permainan kata-kata dan permainan putusan, ya. Mahkamah Konstitusi aja yang hari ini menjadi yang seharusnya menjadi benteng terakhir kita untuk menjaga konstitusi Indonesia, itu ketuanya bisa mendapatkan sanksi, artinya terbukti melakukan kesalahan. Artinya moralitasnya udah diragukan juga. Nah, apabila hal ini terus kita biarkan, ya kan, Indonesia maju itu hanya tinggal slogan, nggak akan nyampai. Kita butuh perubahan, ya. Kita butuh orang-orang yang masih melihat bahwa perubahan ke arah lebih baik itu penting, ya kan. Bahwa apa yang salah pada saat ini itu jangan diterusin, justru harus dirubah untuk menjadi sesuatu yang benar, kembali ke tracknya. Jangan kita biarkan bahwa apa yang keluar dari rel kita biarkan ini masuk ke jurang, ya kan. Kita sudah melihat bahwa ini sudah masuk ke jurang, harus kita tarik keluar dari jurang, ya kan. Kalau tidak ini akan rusak. Jadi bagi saya isu-isu nasional yang paling penting untuk diluruskan saat ini adalah penegakan hukum. Bagi saya, di kewarganegaraan diaspora Indonesia itu sebuah status untuk orang-orang yang mungkin orang tuanya melakukan perkawinan campur, ya, pada saat itu. Nah, jadi apabila ada hal-hal seperti itu, bagi saya itu sah-sah aja dan boleh-boleh saja, ya kan. Bahwa nanti kemudian mereka dewasa dan memilih satu kewarganegaraan, ya, itu menjadi sebuah pilihan, ya. Ketika mereka dewasa, mereka juga akan memilih bahwa mereka akan menikah sama pasangan yang mana. Ya, sama dengan pada saat mereka besar dan dewasa, mereka akan memilih kewarganegaraan mana yang mereka akan pakai dan mereka akan pegang sampai akhir hayat mereka. Mungkin seperti itu, ya kan. Dan jadi artinya bagi saya dewi kewarganegaraan itu bagus dan ya tetap perlu ada, tapi mungkin harus dibatasi aja pada range umur tertentu. Kalau Badan Nasional Diaspora Indonesia yang tadi, seperti yang tadi sudah saya sebutkan, saya justru sepakat itu, ya, bahwa ada satu badan yang legal formal dari pemerintahan Indonesia dibentuk untuk khusus memikirkan dan menjalankan, ya, isu-isu atau fokus dalam isu diaspora. Bagi saya itu penting karena hari ini, ya, dari Indonesia berdiri sampai hari ini kita mengabaikan diaspora Indonesia yang ada di luar. Padahal pada saat Kongres Diaspora kemarin, saya pribadi bertemu dengan teman-teman yang sudah menjadi anggota DPR di Belanda, ya, sudah menjadi anggota legislatif di berbagai negara lain, ya kan, dan mereka masih peduli dengan Indonesia. Artinya apa? Artinya banyak hal-hal positif yang bisa kita ambil dan kita maksimalkan dari diaspora Indonesia yang ada di luar negeri. Dan selama ini belum ada lembaga yang fokus untuk mengurus itu. Penting sekali untuk itu ada untuk bagi pendapat saya pribadi, ya. Pesan saya buat teman-teman diaspora yang ada di luar negeri, buat teman-teman diaspora Indonesia, ikuti pemilu, jadi pemilih, jadilah orang yang berperan untuk menentukan masa depan Indonesia.
ya, cek track record orang-orang yang akan Anda pilih, ya kan, dan pastikan Anda memilih orang-orang yang punya track record memang melakukan pelayanan untuk masyarakat, sehingga mereka tidak saja cuma menjual janji, tapi mereka akan menjalankan dan melaksanakan apa yang sudah mereka janjikan itu. Mereka akan mencoba untuk memenuhi janji mereka. Dan yang paling terakhir, bagi saya, ayo kita sama-sama mencintai Indonesia dan mari kita sama-sama bekerja untuk Indonesia lebih maju. Seperti itu. Terima kasih.